kejauhan. Oh, Yance harus hati-hati Yance. Kita lihat. Maung Bandung dihajar di Ternate. Wasit laga Malut United versus Persib bermasalah? Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Klub kebanggaan para bobotoh, Persib Bandung harus menelan kekalahan pada laga tandang melawan Malut United di BRI Super League. Pada duel yang dimainkan di Stadion Kieraha itu, Persib kalah dengan skor 0-2. Tuan rumah Malut United bermain agresif sejak menit awal. Bahkan, mereka punya kans unggul pada menit ke-15. Hanya saja eksekusi penalti David Da Silva masih bisa digagalkan Teja Paku Alam. Malut United benar-benar berhasil mematikan lini tengah Persib. Pada akhirnya, dominasi mereka berbuah manis saat Igor Inocencio mencetak gol pada menit ke-40. Tak berhenti sampai di situ saja. Tepat pada menit 48, sang mantan terindah, Ciro Alves, membuat skor menjadi 2-0 untuk Malut United. Persib membuat perubahan pada awal babak kedua dengan memainkan William Barros dan Federico Barba. Hanya saja beberapa peluang yang didapat Persib tidak mampu dikonversi menjadi gol. Persib melakukan segala upaya untuk bisa mencetak gol. Namun hingga laga usai, tak ada bola yang masuk ke gawang Alan Jose. Pada akhirnya, tanpa Bojan Hodak di pinggir lapangan, Persib kalah dengan skor 0-2. Namun terlepas dari hasil laga tersebut, dalam laga ini terjadi banyak sekali drama. Wasit benar-benar tidak bisa mengontrol jalannya pertandingan dan membuat para pemain merasa kesal. Dalam konteks ini, wasit memang tidak memihak. Salah contohnya saat momen Yanse Sayuri yang tengah berduel dengan Mark Klok. Saat itu, Yanse mengeluarkan gestur seperti ingin memukul kepada Klok. Namun anehnya, wasit malah tidak memberikan peringatan berupa kartu kuning. Tak hanya itu, wasit juga sempat tidak memberikan penalti kepada Malut United. Saat itu, terlihat bola mengenai tangan pemain di dalam kotak penalti. Jika dilihat dari tayangan ulang, jelas bola mengenai tangan dan itu seharusnya berbuah penalti. Meski ada VAR, wasit seolah tak membutuhkan jasanya dan tetap terus melanjutkan pertandingan tersebut. Ngelihat wasitnya kayak begini tuh jadi inget kata-kata bapak yang satu ini deh. Kalau ternyata wasitnya masih kotor, ya kita penjarakan. Tapi kita beri kesempatan, tapi jangan begini. Jangan saling tuduh-tuduh, tetapi nggak ada bukti. Buktiin. Sekarang kita sudah punya Satgas Mafia Bola. Semua dibuat terharu. Pelukan Ciro Alves untuk Umuh Mukhtar mendadak viral. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Laga Persib versus Malut United yang baru saja dilangsungkan memang menyajikan momen yang menarik. Bukan tanpa alasan, pertandingan ini merupakan pertandingan yang mempertemukan Persib dan mantan para pemainnya, seperti Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, David Da Silva, Dimas Drajat, hingga Ciro Alves. Yang menarik di sini adalah sebelum laga ini dilangsungkan, terjadi pertemuan yang syarat akan pesan emosional. Beberapa pemain Malut United yang pernah memperkuat Persib Bandung bertemu dengan Umuh Mukhtar. Mereka diantaranya Ciro Alves, David Da Silva, Tyrone Del Pino, Gustavo Franca, dan Dimas Drajat. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang paling emosional adalah Ciro Alves dan Umuh Mukhtar. Keduanya diketahui sangat dekat saat Ciro Alves masih memperkuat Maung Bandung. Sesudah pertemuan singkat di Stadion Gelora Kieraha tersebut, Ciro Alves tampak memeluk Umuh Mukhtar dengan sangat hangat. Keduanya sempat berbincang-bincang untuk menanyakan kondisi terkini. Momen ini pun langsung dibagikan oleh Ciro di Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, pemain asal Brasil tersebut mengaku sangat senang pada akhirnya bisa kembali bertemu Umuh. Menurut Ciro, Umuh Mukhtar sudah seperti ayah dan juga kakeknya, sehingga pertemuan ini begitu mengharukan. Peraih 2 gelar Liga 1 bersama Persib Bandung ini pun menyatakan rasa terima kasihnya kepada Umuh. Menurutnya, Umuh telah banyak membantunya selama membela Pangeran Biru kala itu. Pak Umuh sangat senang bisa bertemu Bapak kembali setelah sekian lama. Bapak adalah kakek sejati di hati saya. Saya memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan kekaguman yang sangat besar kepada Bapak. Terima kasih karena selalu mendukung saya dan menjaga keluarga saya. Saya sangat bersyukur atas semua yang telah dan terus Bapak lakukan untuk kami.
tulis Ciro dalam postingan Instagramnya. Sontak saja postingan tersebut pun langsung viral dan dikomentari ribuan para bobotoh. Mereka menilai momen ini seakan mengingatkan kembali ke masa lalu saat Ciro Alves masih berseragam Maung Bandung. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian terkait momen mengharukan ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tantangan di ACL tuh makin berat. Lucho minta Persib main cerdas. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Gelandang Persib Bandung, Luciano Goicoechea, mengakui persaingan di babak 16 besar ACL Tour 2025-2026 akan semakin berat. Sebagaimana yang diketahui, Persib sukses keluar jadi juara grup G setelah mengalahkan Bangkok United di laga pamungkas fase grup. Tentunya pada babak selanjutnya banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Maung Bandung. Salah satunya karena lawan yang ada di tahap ini adalah tim-tim kuat dan tidak bisa dipandang remeh. Dengan modal apik di penyisihan grup, membuat Persib siap untuk membuat kejutan. Luciano menjelaskan bahwa mereka sangat bersyukur bisa berada di tahap ini. Menurutnya, mereka memang harus selalu meningkat dan berada di level Asia. Menurut Lucho, tantangan yang akan dihadapi di depan mata tentu tidak akan mudah dan akan jadi ujian berat. Pemain asal Argentina ini melanjutkan, yang utama adalah bisa melangkah jauh di ACL Tour. Dia menilai bahwa mereka seharusnya mampu dan siap bersaing dengan semua lawan. Skuad yang ada saat ini cukup mumpuni dan mereka akan berjuang lebih keras lagi. Pertama, saya sangat senang dengan raihan ini karena kami berhasil melaju ke 16 besar. Tapi kita semua harus menyadari ini baru permulaan. Kita harus melanjutkan perjalanan dan kembali memenangkan setiap pertandingannya lagi, ungkap Luciano. Lucho melanjutkan, tim lain di babak 16 besar nanti memiliki deretan pemain berkualitas. Menurutnya, Persib harus lebih cerdas karena kekuatan tim yang ada di babak ini sangat berbeda. Terkait kekuatan, tentu lawan Maung Bandung memiliki kualitas dan semua pertandingan semakin tidak mudah untuk dijalani. Di fase knockout nanti akan sangat berat. Calon lawan kami datang dari beberapa liga yang berkualitas. Semuanya tentu adalah tim yang kuat. Mereka pasti punya pemain-pemain yang baik. Jadi kami harus meningkatkan lagi fokus serta harus lebih pintar dalam menghadapi setiap lawan. Jelas Luciano. Respons Kevin Dix usai timnas Indonesia berantakan ditinggal Shin Tae-yong. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026 memang menjadi pukulan berat. Namun bagi Kevin Dix, perjalanan bersama Garuda justru belum berakhir. Bek naturalisasi tersebut menegaskan bahwa ambisi dan mimpinya untuk membawa timnas Indonesia bersinar masih terus menyala. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengalami banyak kegagalan di berbagai kelompok umur. Menariknya, hal itu terjadi pasca dipecatnya pelatih Shin Tae-yong. Yang paling membekas adalah tersingkirnya timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Arab Saudi pada Oktober lalu. Meski kecewa, Kevin Dix tak ingin tenggelam dalam rasa kecewa. Ia menilai kegagalan itu harus dijadikan pembelajaran untuk menatap ajang besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Pemain Borussia Mönchengladbach tersebut tidak menampik bahwa dirinya sempat terpukul pasca kegagalan itu. Namun Dix tetap merasa bangga karena tahu bahwa seluruh pemain sudah berjuang maksimal demi lambang Garuda. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, dan mungkin jika bukan Piala Dunia 2026, maka turnamen berikutnya. Dan sekarang kami perlu fokus untuk Piala Asia 2027. Tentu saja kecewa karena mereka tahu kami telah memberikan segalanya. Setidaknya saya tahu bahwa semua pemain di tim nasional telah memberikan yang terbaik. Kami telah memberikan segalanya dan kami telah mencurahkan hati kami di lapangan dan bahkan di luar lapangan untuk negara. Mungkin ada 300 juta orang di Indonesia yang mendukung kami dan berada di belakang kami. Tentu kami berharap bisa menyelesaikan untuk mereka. Kami telah mencoba segalanya, ungkap Kevin Dix. Timnas Indonesia kini mengarahkan fokus penuh Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Arab Saudi.
Garuda sendiri telah memastikan tiket ke putaran final setelah melaju hingga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keikutsertaan ini akan menjadi kehadiran beruntun kedua Indonesia di ajang Piala Asia, setelah sebelumnya tampil pada edisi 2023 di Qatar. Harapan besar kembali digantungkan, dan Kevin memastikan dirinya siap menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kebangkitan timnas Indonesia tersebut.